Hai JBL, nah kita balik lagi. Kali ini aku masih mau ngebahas sedikit tentang Grego karena banyak banget kayaknya yang bisa dibahas dari seorang Gregoria. Nah tapi kali ini kita senggol sedikit untuk sektor tunggal putri ya, nggak Gregoria aja gitu. Jadi kalau kita lihat Grego ini kan masih kayaknya berjuang sendiri ya, single fighter banget dia tuh, bener-bener nggak ada yang bantu bahu membahu lah. Kalau kita harapin kan mungkin ada KW, ada Esther, cuman kayaknya dia memang masih harus berjuang sendiri gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan supaya sektor ini tuh bisa saling bahu membahu? Dari Ciuni dulu. Waduh. Sektornya. Sektor Ci. Sektornya. Tolong Ci. Pokoknya bersyukur banget dulu karena Grego sudah ada di titik ini. Tadinya susah nyari pemain yang mau masuk 10 besar tuh susah. Udah nggak tahu berapa lama ini ya kan. Nah ini mulai nih hal yang positif. Artinya Grego masuk berarti bawahnya akan punya satu keyakinan bahwa kalau Grego bisa, aku juga bisa. Karena kan dulu latihan bareng juga menurutku rame. Kalau lagi latihan tuh antaranya Esther, Putri KW, Komang lah itu timnya itulah ya gitu. Nah sekarang kalau mereka masuk itu kompetisinya harusnya semakin tajam, semakin bagus. Ya masih harus proses lagi gitu karena kita lihat Grego kan juga kadang masih naik turun. Tapi dengan dia main kemarin ini from di situ mudah-mudahan dia bisa lebih maju lagi terus yang lain bisa ketarik. Nah ketika ketariknya itu sampai di mana itu yang masih menjadi pertanyaan besar. Kalau ditariknya bisa deket, ditarik tuh kan bisa deket, bisa agak Jauh. bisa jauh gitu. Nah ini yang akan kita lihat, maksudnya sebenarnya stok kita di pelatnas ini akan seperti apa nanti ketika ditarik. Pasti ketarik, cuma ketarik seberapa tuh Dep? Itu yang harus jadi pertanyaan ya Ci. iya. Lalu satu pertanyaan juga. Kenapa setelah eranya Ciuni, Susanti, Mia Audina itu gapnya Jauh. lumayan jauh. Sempat ada Maria Christine kan. Iya, terus ada Lydia Jalawijaya, ada Ci Ellen, Angelina, Yuli Marfua, baru abis itu kan Maria Christine, Firda, Febe dan lain-lain. Itu kenapa bisa jauh ya gapnya gitu di tunggal putri? Karena pada saat itu kita berharap Mia stay. Oh iya. Ketika kita udah enggak, Mia stay. Ada yang stay. Masih ada gitu yang ya, top Ci, ya? 10, bukan yang di bawah ya. Iya, gitu. masih ada ikonnya. Iya, itu kalau ada yang stay satu aja, itu Masih akan bisa membuat narik. perbedaan yang besar gitu loh. Nah itu kan dia pindah ke Belanda kalau nggak salah waktu itu. Iya pindah. Udah itu mulai dari nol. Berarti putus generasinya ya Ci ya. 20 tahun lebih. Iya, dan memang menemukan pemain tunggal putri ya nggak segampang itu juga Sindre. Susah ya, Ngelihat Ci. dari audisi juga selalu persentasenya kecil, kualitasnya. Nah, itu yang perlu dicatat sebagai kualitasnya Ci ya. Exactly. Jadi kalau aku dulu itu, oh ini Ratu Sirnas, ya setiap jebolan dari pelatnas Ratu Sirnas. Berarti apa Dep? Berarti yang bawah ini belum bisa catch up. Nggak bisa bersaing. Dulu zamanku kalah itu yang keluar pelatnas. Aku belum masuk, tapi aku udah bisa ngalahin. Jadi nggak ada ratu di situ. Menang kalah. Iya. Berarti kan kualitasnya sejajar. Jadi kalau masuk pelatnas naiknya kan Lebih cepat. lebih cepat. Itu ibaratnya kan kalau pemain klub pemain mentah lah ya Iya, maksudnya. iya. Ya, udah segitu kualitasnya gitu loh. Nah, ketika udah bisa menang sama non pelatnas yang baru keluar. Nah, itu Berarti skillnya ya nggak jauh dari anak-anak yang ada di pelatnas. kalau Tinggal masih dipoles. kalah terus masih jauh Dep. Ngejar ini aja dulu. Lah Ratu tuh kan berapa tahun? Iya. Lah terus ini kemana aja nih, ya kan? Nah itu sih, kayaknya dari situ tuh yang beneran harus dibenahi. Jadi kalau ada lagi atlet pelatnas keluar main itu harus sudah bisa dikalahin. Tapi kalau belum, ya berarti klubnya juga perlu Berbenah. evaluasi. Nah kalau kita lihat Mbak Wit kan juga pasti ngikutin yang dari junior-junior juga ya. Jadi zamannya Esther, Komang, KW dan lain-lain. Banyak juga nih titipan pertanyaan dari para BL yang Asik. nanya, iya banyak banget yang nanya nih, kenapa regenerasi nggak berjalan? Padahal waktu di junior lah, kalau mau Asian Junior, World Junior gitu, mereka bisa bersaing tuh sama negara-negara lain. Tapi begitu mereka naik ke senior dengan lawan yang sama yang mereka pernah ketemu di junior, tapi tiba-tiba gapnya tuh jauh aja. Nah apa sih kira-kira yang jadi faktor? Kalau aku sih nanya-nanya ya sama pemain-pemain junior yang kemudian dia ke kelas senior, tapi kok tidak bisa seperti di junior bersinarnya Iya. gitu. Itu banyak faktor ya Dep ya. Aku tanya sama pemainnya ataupun sama pelatihnya itu banyak faktor banget gitu. Yang pertama bisa jadi juga
mungkin pressure-nya beda. Kalau udah di senior itu kan mereka akan ketemu pemain yang lebih matang, tapi mereka tetap usahanya sama kayak di junior itu kan nggak bisa, dimana harus mungkin 2 kali lipat kali kalau di level senior gitu kan. Atau kemudian ketika mereka latihannya udah pindah nih ke kelas utama, ada juga yang pressure dan merasa belum saatnya gitu, tiba-tiba latihan sama senior. Ini menurut pengakuan mereka ya, oh tiba-tiba Mbak gue harus latihan sama misalnya Cibutet atau nggak sama siapa, itu kan deg-degan apa segala macam. Ada juga yang belum ready kayak gitu. Jadi banyak faktor sih menurutku. Iya. Nah kalau menurut lu sendiri, Le, dari satu tim ini kan pasti ada support systemnya, ada, maksudnya kayak Grego sendiri bisa juara kan pasti ada peran pelatih, peran teman-teman yang sparingin juga gitu, dari keluarga, dari Mika tuh apa, tunangan berarti sekarang ya gitu kan. Nah banyak juga yang bilang kalau Coach Herli tuh pembawaannya tuh tenang banget waktu di pertandingan tuh, dia ngebawa Grego tuh bener-bener udah oke, terus bondingnya tuh dapet banget kayaknya. Sepenting apa sih maksudnya bonding antara lu sebagai pelatih sama anak buah lu yang lagi tanding? Iya, ya sekarang kita harus apresiasi juga tim tunggal putri, ada Ko Indra, ada Mas Herli, dari pengurus juga, karena ini hasilnya kan maksudnya bisa bikin sejarah ya, pertama kali tunggal putri bisa main di 500. Dan yang ya penting banget Dep, karena ya lu kalau lu di lapangan panik, atlet lu panik juga. Orang kalau kita ngasih energinya negatif gitu, orang dia juga lagi buntu, kitanya panik mah Tambah mampet ya? tambah pusing dia, tambah Mampet pusing dia dah. gitu. Dan mungkin juga Coach Herli kan juga sebelum ada Coach Indra datang, dia yang selalu dampingin. Jadi paling enggak dia paling tahu berapa lama, hampir setahun lebih kan, lama banget ya, 1,5 maksudnya tahun dipegang lebih sama Coach sama Herli. Coach Herli. Maksudnya dia yang paling tahu kelebihan kekurangan hari-harinya Grego, apa sih yang biasanya dilakuin kalau lagi perform sebagus kan, itu yang harusnya kita jaga. Ya dengan adanya hasil kayak gini, Gregonya juga harus ingat apa yang biasa hari-hari dia lakuin kalau dia bagus hasilnya. Kalau yang nggak bagus misalnya, biasanya kalau lagi menang-menang dengerin lagu, ya udah dengerin lagu aja terus. Ya kalau Sherly-nya kan juga tahu. Kalau mungkin kalau misalnya ada pelatih baru yang belum ada, ya udah pemanasan aja. Padahal dia biasanya gue dengerin lagu dulu 30 menit, gue selonjoran dulu 10 menit, terus dia baru stretching dalam pemanasan. Kalau yang Coach Sherly udah tahu hari-harinya, itu ya paling penting soalnya, karena kalau nggak kayak gitu moodnya beda nanti kan, karena ini kan udah Grego salah satu pemain yang tumpuan, yang paling dijaga moodnya, dijaga hari-harinya, dijaga. Ya nggak bisa ya cuman latihan selesai, komunikasinya juga harus dijaga. Ya setuju sih, karena persiapan seorang atlet kalau mau pertandingan tuh pasti beda-beda. Beda-beda. Gak bisa dipukul rata. Itu tadi ada atlet yang maunya langsung stretching, langsung pemanasan, tapi ada juga yang harus nyantai dulu dengan musik. Itu benar, itu benar-benar memang ya seperti itu realita di dalam lapangan. Nah kalau kita lihat juga ada fun fact ya, bahwa kemarin di quarter final untuk tunggal putri itu tuh benar-benar merata, di mana dari 8 yang ikut dan semua beda negara. Dan itu kan berarti kan persaingan tunggal putri ini semakin menarik ya, semakin merata juga. Nah ini bisa dibilang sebagai kebangkitan dari negara lain, atau Cina nih yang malah mulai rambat regenerasi, nggak bisa mendominasi lagi dari Ciuni lagi nih. Iya, aku sih melihat memang permainan merata ya. Kayaknya semua sektor deh. Karena sekarang rally point ini agak Kecuali mixed sedikit, double kayaknya Ci. iya benar, susah itu ya, sedikit di atas ya. Tricky, maksudnya tricky itu secara persiapan, kemudian secara agenda kejuaraan yang mepet-mepet, itu kan apa ya, capek banget jadi pemain tunggal putri itu. Artinya dia harus beneran bisa dari negara ke negara tuh bisa stable gitu ya. Itu kan nggak gampang ya. Enggak, maksudnya bukan bilang ganda itu lebih gampang, nggak juga. Tapi karena main sendiri dan dia itu putri, ya kan, yang non tenisnya banyak, terus kemudian dia harus kuat untuk bermain paling enggak sejam gitu ya dalam berapa pertandingan. Jadi itu faktor yang membuat persaingan memang jadi rame gitu ya. Dan sekarang orang tuh nggak main kayak zamanku dulu yang pemain China yang tinggi, yang nyerang, yang itu enggak. Mereka sih lagi rada mainnya malah agak rally ya. Agak itu Rata-rata gitu kan sekarang China pemainnya. Rata-rata gitu. Jadi emang harus, jadi makanya persaingannya jadi lebih lebar gitu loh. Karena opportunity untuk bisa ngimbangin itu ada gitu ya. Kalau dulu tuh pemainnya tinggi-tinggi gitu, kadang ngambil bola-bola serang tuh Susah banget ya Ci ya. susah banget. Karena Dia tajam. betul, dan cepat. Nah, dia 1 kita 2 langkahnya gitu kan. Jadi itu
Itu fenomena yang di China sekarang. Jadi mereka jadinya lebih sama kita lebih deket-deket, ya bisa dimengerti lah ibaratnya gitu. Dan mereka juga belum ketemu sih yang Iya. yang wow. yang seperti dulu-dulu Ya, lah berarti ibaratnya. SDM-nya juga dia juga sebenarnya kekurangan Ya pemain makanya bisa yang dibilang kan mulai yang melambat. menyerang, yang tinggi Iya. gitu. Kalau kita lihat sekarang mainnya Chen Yufei, He Bingjiao, Han Yue, semua ya mainnya tipe Iya. semua rally Iya. dulu. Iya. Ya mereka punya tenaga, mereka punya endurance, tapi tipikalnya nggak yang kayak Si Fang, Iya, nggak kayak Zhang Ning yang yang masih nyerang cepet iya, gitu. betul. Jadi kalau gitu kan masih ada kesempatan. Iya, karena itu tadi berarti regenerasi nggak seperti dulu tuh yang apa ya, bisa dibilang kualitasnya luar biasa lah gitu. Axel Sanwati ya kalau dulu tuh mungkin mereka tuh ya. Sekelas Xiaomi aja dibuang ke Hong Kong. Iya, itu Gila. itu dulu karena saking banyaknya kan, Iya. saking banyaknya pemain gitu. Nah, kalau kita ngomongin pemain yang top juga, ini kan kita tahu BWF nanti ada Player of the Year ya untuk award juga kan. Nah, dari lu nih Mbak Wit nih, menurut Mbak Wit sendiri, Grego nih layak nggak nih jadi salah satu kandidat most improved player? Kalau dibilang layak sih layak aja ya kalau menurutku, karena terutama kita kan rasanya bangga gitu ya punya akhirnya tunggal putri yang bisa mencetak sejarah gitu. Tapi jangan lupa juga gitu, di negara-negara lain kan banyak juga yang lagi berkembang. Misalnya salah satunya pemain tunggal putra China, Li Sifeng. Kalau nggak salah dia menang All England ya, juara All Ya. England, Asian terus Games. Asian emas Asian Games juga gitu. Jadi saingannya banyak juga nih Grego gitu. Tapi aku setuju sih memang Grego improve gitu. Jadi Tapi untuk maksudnya layak lah jadi salah satu kandidat ya. menurutku sih layak. Terus siapa lagi nih kira-kira yang kayaknya layak nih untuk jadi move Best player apa Ansayong improve? gimana enggak dong, Ansayong? improve dong, improve player dulu. Improve. Itu kayaknya kalau itu best player ya. Female player of the year kali Iya. ya. Nah, Melihat Ansayong. perjuangan Enggak, dia yang ya improve di dulu nih. Asian Games. Improve ya, Thanos. improve. Thanos juga. Thanos luar biasa final lagi dia Iya, kemarin. Thanos itu, Thanos. Taning itu. Si gada campuran andalan tuh. Oh iya. Bisa Oh, yang jadi. muda ya. Zeng Be, siapa? Zaibang, siapa sih? Iya. Nama dia tuh. Ya, Ya. itu sih Oh, susah Wei itu Yasin. namanya. Wei Yasin. Oh, Yasin. Itu juga bisa. Tapi kayak improve kayaknya rata-rata pemainnya pemain muda kan. Pemain-pemain muda. Pemain muda. Dia muda kan itu. Le. Muda. Muda sekali. Mudah sekali. Fang Yangze juga masih muda, enggak ya? Yuk, Enggak, 20. hitungannya itu Enggak, muda enggak. lah, tetap muda. Tetap gitu. lah si Dan Thanos sudah beberapa kali deh, ya kan. Maksudnya dia pembuktiannya tuh udah beberapa kali juara yang Iya. yang Konsisten gitu loh ya Ci, hasilnya. Iya. Nah, kalau Grego kan belum sebanyak Naik itu. turun. Nah, itu mungkin akan jadi perhitungan BWF ya. Kalau lihat turnamen terakhir ini, ya iya banget. Iya, sangat-sangat improve ya Ci ya, dari segi teknik, fisik, kecepatan semuanya. Leo gitu. Daniel bisa masuk dong kan pemain muda. 20. Tapi dia improve-nya di mananya? Coba Dia gue di- tanya. Tadi dari awal udah juara tuh awal berapa? tahun doang awal tapi tahun. Oh iya. abis itu nurun. Makanya gue langsung tanya dia apa nih yang Thanos harus tuh langsung 10 dinilai? besar dari junior. Cepet banget itu. Ya, ya. Iya. Ganda campuran yang itu, Wei Iya, Yasin, udah ngeri top 10. lagi. Udah. Beda partner juara. Tidak partner Jadi juara. masih didominasi sama bocil-bocil kematian dari Cina. Cina kayaknya ya. Kelihatannya sih, kelihatannya. Nah, kalau kita flashback lagi nih, pemain Indonesia siapa sih yang pernah dapet award ya dari BWF tuh siapa aja ya? Minion Tahun pernah. lalu Fajri. Tahun lalu Fajri. Heeh. Oh. Tapi itu kan by vote ya sebenarnya kan. Setahu gue sih itu ada namanya award commission ya. Jadi mereka tuh yang memilih menentukan. Oh, commission. Oh, dia ada ada ininya. komisi. Tapi Bang Fajri oke lah. Iya, Tahun ya. lalu Karena iya. Swiss tahun lalu kan Open. dia iya, Iya. juara segala macam. Tahun sebelumnya Minions. Fajri terus ada Minions Grace Apri juga waktu Apri. kayaknya karena menang Olimpik. Olimpik kan waktu itu 2020 dan balik sebelumnya 2 tahun berturut-turut Minions. Minions. Nah, kalau kita ngomongin tahun ini nih, kira-kira prediksi siapa dari Ciuni siapa, Mbak Wit siapa, lu siapa? Waduh, semua kategori nih. Enggak ya Indonesia. Indonesia ya, Indonesia. Indonesia yang masuk nomine. Indonesia. Juara apa masuk nomine? Yang masuk nominasi untuk itu dong, apa? Player of the Year. Player of the Year ya. Grego paling ya. Siapa lagi? Grego. Coba siapa Iya, lagi? susah juga sih siapa ya? Susah. Susah. Bakri nggak ada kemungkinan Bakri. Karena nggak juara, Dep. Bakri Runner iya, up runner gitu. up. Jojo mungkin nggak? Tapi baru level 7,5 500 ya dia ya, belum pembuktian di. Berarti kayaknya 1000. kalau cowok siapa kemungkinan Masa besar? Axelsen lagi? Axelsen lagi. Dia udah 3 loh. 3 kali Ansayong kalau udah ini pernah dapat menang. belum ya? Belum.
tahun ini. Tahun lalu ini. Akane. Tahun lalu Akane. Akane. Berarti mungkin tahun ini kemungkinan besar An Seong. Seong. Yang cowok Axelsen. siapa? Soalnya bingung ya mau siapa lagi, kayak kemarin aja Dia mau jadi ngalahin Messi dia. bintang tamu doang di Kumamoto itu yang Cina semua, dia juga yang juara kan? Iya. Iya. Ya kan dia Iya. kan bintang tamu tuh sama si Dan Grego dia tuh di situ. itu terakhir kan cedera ya. Terus habis itu masih bisa juara lagi. Iya, sempat cedera terus balik langsung juara lagi ya. Mm-mm. Jadi Iya, prediksi bingung. kita masih Axelsen sama An Seong Seong. kayaknya. kalau yang Ganda? untuk most improved player Thanos Thanos. mungkin. Thanos. Atau enggak Weyasin Jan Atau Zengbeng Weyasin. itu yang tadi. terus Kalau yang- ganda siapa? Ayo. kalau pair. ganda campuran Pair of the year itu kan bisa ganda putri, ganda putra, ganda campuran. Zheng Siwei. antara Zheng dua Siwei tapi sering ini loh gagal di kayaknya final antara nih. kalau aku antara Zhang Ziwei atau si Chae Yojung. Chae Yujung Sesenju Seo Iya. juga karena Oh, iya, double kan iya, juara iya. Iya, dunianya. dia juara Ya, dunia. itu Oh, bisa bisa salah satu jadi, juga. bisa jadi. Iya kan? Itu Jadi bisa. gila tuh dua ya. Hmm. Main Iya. dua sektor ya. Main Dua dua gelar sektor, juara dunia. juara dua-duanya gitu kan. Wah, Terus ya itu kayaknya masih banget fit tuh. aja badan dia ya. Bisa kali masih main single waktu itu Cie. Boleh Masih dicoba ya. performanya masih oke banget ya. Ya nanti kita coba lihat apakah prediksi kita benar atau enggak. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan pembahasan yang lainnya.